Aku tuh belum belajar banget ya. Aku kayak mau recall dikit ya untuk keseimbangan asam basa untuk SK2 karena ini paling banyak aku ngomong. Jadi untuk keseimbangan asam basa ini kita tuh harus tahu dulu normalnya itu berapa. Jadi normalnya kalau di luar tubuh kita itu normalnya 7, tapi kalau di dalam tubuh kita 7,35 sampai 7,45 itu normalnya. Nah, konsep asam basa itu apa? Konsep asam basa itu melibatkan asam dan basa. Nah, kalau asam itu tuh dia tuh melepas, jadi kayak gue nih kayak gitu, nanti misal lagi nih, ini nih asam ini dia bakal melepas H plus yang banyak kayak gitu keluar. Nah, satunya lagi yang ini basa ini nih bakalan menerima H plus dari asam tersebut. Nah, untuk konsepnya jadi kayak misal kayak asamnya kuat, berarti dia tuh yang ngeluarin H plusnya banyak gitu kan. Terus asamnya lemah, yaitu yang ngeluarin asamnya dikit, asamnya H plusnya dikit gitu. Terus kalau semisal basa kuat, berarti kan yang nyerap si H plusnya tuh banyak kayak gitu. Basa lemah, ya berarti kebalikannya kayak gitu, sedikit gitu yang nyerapnya. Nah, input dari salah satu faktor dari inputnya kita tuh terjadinya metabolisme asam basa ini, metabolisme keseimbangan asam basa ini kenapa? Karena kita tuh makan nih, semisal kayak gini, kamu makan ada yang ini dari Sherwood, kamu lihat aja, misal kamu makan jus lemon dan lain-lain, itu kan asam banget, nanti di dalam tubuh kamu tuh kayak kayak gitu, ini keasaman, nanti ada beberapa mekanisme yang bakalan ngebuat di dalam tubuh kita tuh nggak terlalu asam lagi. Kenapa kalau di tubuh kita tuh harus nggak asam? Karena enzim, sel kita dan lain-lain dia itu bekerja sesuai pH kita. Jadi kalau semisal kitanya keasaman, nanti di dalam tubuh kita tuh nggak bakal bekerja dengan baik gitu. Nah, oke. Ini ya, nih fatty amino acid sama si laktasid. Misal kayak maksudnya kayak makanan gitu kan, atau enggak dari metabolisme nih. Diet tuh makanan terus metabolisme. Nah, nanti kan pH-nya kan harus segini ya. Tapi hasil dari kedua ini, dari diet dari makanan dan metabolisme ini, dia itu akan berubah sedikit demi sedikit. Maksudnya kayak kalau kita semisal tadi kan makanan udah kan, nah semisal metabolisme di dalam tubuh kita kan dia bekerja terus kan. Nah, tubuh kita bekerja terus, dia itu menghasilkan suatu bahan. Nah, bahan ini dia bisa bersifat asam ataupun basa, makanya gitu. Nah, makanya di dalam tubuh kita dia itu ada tiga mekanismenya. Selain buffer yang pertama, buffer utama dari tubuh. Jadi semisal kalau kamu kita bukan makan ya, kita tuh kayak ceritanya tuh metabolisme kita sehari-hari. Nanti tuh ada namanya buffer kimia. Buffer kimia itu meliputi si protein, terus bikarbonat sama si fosfat. Nanti kita bahas. Nah, kalau mau dikeluarin, ini kan gak dikeluarin nih, ini cuma di dalam tubuh kita, dari metabolisme kita, atau enggak dari makanan kita, tapi kayak dia gak dikeluarin, kayak gitu, tetap aja di dalam tubuh. Tapi kalau yang dikeluarin itu dari si keseimbangan asam basa dari yang napas atau respirasi sama yang renal. Nah, kalau yang napas nanti keluarinnya ini HCO2 plus H2O. H2 tuh air, HCO2 tuh kayak karbon gitu. Terus nanti yang renal dia itu bisa H plus kalau enggak HCO3 ya nanti ya. Oke. Tuh, ini bisa makanan dari metabolisme kita. Nanti aku kirim deh ininya ke kamu, ini punya aku yang di SK2. Terus nih, kita di sini ngebahas buffernya nih. Buffernya itu adalah mekanisme bagaimana tubuh kita itu mempertahankan keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Ya, yang pertama ada dapar atau buffer kimia. Buffer kimia ini dia itu perhitungan seperdetik. Jadi kayak pertahanan pertama, terus dia itu nggak ngeluarin apa-apa, cuman kayak nyimpen, terus keluar gitu. Maksudnya kayak gini. Maaf. Jadi reaksi normalnya itu tuh kan H plus dapar nih, kalau nggak nih H plus dapar jadi H dapar gitu. Jadi di dalam mekanisme ini nih dia itu ada yang bisa dikeluarin. Nih, ini adalah dikeluarin. Berarti kan H plusnya nanti kayak bebas. Nanti daparnya biarin nih gitu. Ada juga ketika kita tuh kebanyakan H plusnya. Jadi H plusnya tuh bakal berikatan dengan dapar, jadi disimpan kayak gitu.
Oke, terus satunya lagi adalah sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan tuh hitungan per menit, yang pertahanan kedua, dan dia itu bisa dilakukan dengan kitanya tuh hiperventilasi atau hipoventilasi. Kalau hiperventilasi berarti kan kebanyakan asam di dalam tubuh kita, sehingga nanti dia tuh bakal keluar gitu. Tapi kalau kebanyakan basah, kita tuh akan hipoventilasi atau kayak dikit-dikitin napas kita gitu. Terus ada yang renal. Nah, renal itu pertahanan ketiga dan paling lambat, dan keluarnya itu bisa asam bisa basah di dalam tubuh. Nah, kayak gini ya. Oke, yang pertama nih, kimiawi. Ini mulai pusing-pusing ya. Jadi kayak gini. Semisal H plusnya itu tinggi, ini high plus ya gitu, H plus. Jadi nanti kamu tuh reaksinya itu dari sini. Ini adalah si basanya, ini adalah si asamnya gitu. Asam sama basa ini dia itu akan berikatan. Kenapa harus berikatan? Karena kita itu akan membuat dia menjadi asam lemah. Nih, weak acid gitu, asam lemah. Jadi dari si basa ini atau conjugate base ini nih, ini dia tuh bakal berikatan dengan ini, menjadilah ini H2CO3. Lewat apa? Lewat enzim ya, namanya tuh karbonat anhidrase. Sama enzimnya sama lagi, dia itu akan menjadi HCO2 plus H2O. Dan dia ini bisa dikeluarin sama pernapasan kita. Tapi kalau kitanya mau kesini aja nggak apa-apa. Jadi aslinya cuma kayak gini aja nih untuk baper bikarbonat ini. Nah, kayak gini doang. Nanti kalau semisal dia tuh jadinya tuh turun si H plusnya, yang tadinya jadi H2CO3, dia itu bisa menjadi HCO3 plus H plus. Nah, H plus ini nih kan bakal bebas, jadi membuat tubuh kita menjadi agak asam. Ini kan basah. Oke, udah gitu aja, itu baper bikarbonat. Nah, sekarang ini baper fosfat. Baper fosfat itu ya sama aja sih kayak bikarbonat, bedanya cuman kayak namanya doang fosfat, sama beda ininya. Nah, dari yang tadinya itu semisal kayak gini, aku punya soal. Jadi kayak semisal dia itu adalah keadaannya tuh basah. Ya, keadaannya basah. Dari weak acid, dari yang ini menjadi yang ini. Kenapa? Sama aja kayak gini kan. Oke, jadi ketika dia tuh keadaannya basah, kita tuh butuh asam. Nah, asamnya tuh harus dikeluarin dari yang ini. Jadi H2PO4 jadilah HPO4 2- plus H plus. H plusnya kan bebas, dia bisa membuat tubuh kita agak asam, sehingga keseimbangan asam basa yang tadinya basah jadilah bisa tersimbangkan gitu. Jadi semisal kita tuh keasaman. Nah, dari ini HPO4 2- plus H plus, nanti dia bakal menjadi ini. Untuk disimpan si H plusnya biar enggak kemana-mana, biar enggak ngebuat tubuh tuh makin asam gitu. Nah, oke. Selanjutnya itu baper protein. Nih, baper protein tuh sebenarnya yang paling kita liatin tuh adalah baper yang ada di intrasel atau yang ada di hemoglobin. Kalau yang ini nih salah satunya aja nih. Ini nih adalah COH. Nanti COH ini sama aja kayak tadi, kayak ini. Bedanya si COH ini dia bakalan berikatan, COH ini adalah ikatan dari H+, dan kalau misal dianya tuh basah keadaannya berarti HCOO plus H+ gitu aja. Terus kayak ini yang amino group tuh kan dia tuh asam lemah ya, basa lemah. Jadinya tuh ketika dia nanti kan berikatan kayak gitu kan, berarti kan si H plusnya nanti keluar. Yang ininya ya intinya kayak gitulah, intinya sama aja. Ini aku nggak diliatin banget sih. Oke, nah ini baru yang aku liatin. Ini nih yang berada di intraseluler. Intraseluler tuh di mana? Di dalam sel. Nah, yang di dalam sel tuh salah satunya tuh ada di hemoglobin, di ininya kita, apa sih namanya,
darah kita. Jadi namanya eritrosit kan, darah kita tuh sel darah merah tuh eritrosit. Nah eritrosit ini dia itu ada dua mekanisme. Ini yang bener-bener yang harus kamu lihat dulu kayak gitu, barangkali ada gitu kan, misal ada pendarahan, bagaimana mekanismenya gitulah, bagaimana mekanisme keadaan di asam basa di dalam tubuh kita gitu kalau terjadi kedarahan, terus bagaimana mekanisme dari buffer protein gitu kan. Oke, gitulah nggak tahu, aku nggak ngerti kalau itu, tapi intinya ini kan di intraseluler tuh ada protein. Nah proteinnya kita tuh adanya salah satunya di eritrosit, namanya tuh hemoglobin gitu ya, udah gitu aja. Nah ketika di dalam tubuh ini dia itu kebanyakan OH, artinya kan di dalam tubuh kita kebanyakan oksigen. Ketika banyak oksigen berarti kita keadaannya basah dong, kayak gitu kan, nggak ada malahan CO2 yang keadaannya asam kalau nggak salah ya. Berarti kan kayak gini, misal nih si OH masuk kayak gitu kan ke dalam si eritrosit. Kenapa harus masuk? Ya karena fungsinya dari eritrosit ini untuk mendistribusikan OH. Jadi pasti si OH-nya ini bakalan masuk ke dalam tubuh kita gitu kan, ke dalam si eritrosit kita. Nah ketika dia masuk tubuh, dia bertemu dengan Hb. Hb itu apa? Hemoglobin. Nah, hemoglobin ini dia itu punya tangan. Tangannya itu dia megang Fe sama H+. Nah, Fe kan nggak bisa nggak bisa dikeluarin kan? Dia itu si Fe itu punya tangan lagi untuk megang si OH. Karena dua-duanya si tangannya ini udah diambil gitu kan, udah ada gitu kan, si Hb ini harus ngeluarin kayak gitu salah satu. Kalau Fe kan nggak mungkin, dia ngeluarin lah H+ kayak gitu kan. Jadilah si Hb ini bakalan berikatan dengan Hb di Fe ini akan berikatan dengan OH, dan H+ nya itu bakalan keluar. H+ ini dia itu bertemu dengan HCO3. HCO3 dari mana? Dari sini, dari interstisial, dari keluaran tubuh kita ya, luaran dari si eritrositnya. Dia tuh bakal masuknya ini dia itu akan mengeluarkan Cl. Nah Cl ini ya untuk kayak tukar balik aja lah gitu kan. Ini nggak usah kamu liatin juga sih, intinya mah dari luar dia bakal masuk si HCO3. Nah H+ plus HCO3 dia itu akan berubah menjadi H2CO3 menggunakan enzim yang sama yang kayak tadi, karbonat anhidrase. Nah selama keadaan ini dia tuh bakalan masuk ke dalam paru-paru gitu kan, ke alveolus kita. Nanti nyampe paru-paru dia akan membuat ini CO2 plus H2O yang bakalan keluar dari tubuh kita. Jadilah napas kita kayak gitu ya, gitu aja. Jadi karena dia udah dikeluarin kan si HCO3, makanya di dalam tubuh kita dia itu akan sedikit demi sedikit yang tadinya basah menjadilah seimbang karena udah diganti sih kayak gitu. Udah gitu aja. Satunya lagi, semisal kebanyakan CO artinya apa? Asam. Di dalam tubuh kita asam gitu kan. Ketika dia asam, kita bakal masukin si CO-nya lagi. Ting kayak gitu sih. Si CO masuk. CO plus H2O. H2O dari mana? H2O ini nih dari reaksi yang ada di dalam si eritrosit ini. Jadi maksudnya eritrosit tuh selain ada Hb dan lain-lain, dia tuh juga punya H2O. H2 tuh air. Ya, jadi CO2 plus H2O dia bakalan menjadi H2CO3 dan dia bakalan menjadi menjadi dua ini nih HCO3 min sama H+. HCO3 nya dia bakalan keluar untuk nggak tahu untuk keluaran apa. Terus ininya si H+ nya diapain? H+ nya nanti dia bakalan berikatan dengan Hb. Kayak gitu. Hb nya ini kan dia kan punya O2 kan.
Iya punya O2 kan, nanti O2-nya tuh bakalan keluar untuk masuk ke dalam si sel-sel yang ada di tubuh kita gitu. Udah sih gitu aja. Wait, selanjutnya itu adalah pernapasan. Anjir 15 menit anjing. Ya udah. Jadi pernapasan itu sangatlah berikatan dengan kemoreseptor di dalam tubuh kita. Kalau kamu tahu ya kemoreseptor, maaf, bentar. Nah, kemoreseptor itu dia itu adalah reseptor yang ada di dalam tubuh kita untuk mendeteksi zat kimia yang ada di tubuh kita. Ada dua, ada perifer sama sentral. Kalau yang sentral dia itu ada di medula oblongata. Nih, pernapasan di medula. Pernapasan di medula. Di medula oblongata kita. Karena di medula oblongata kita tuh adalah pusat dari pernapasan gitu. Terus satunya lagi yang perifer. Nah, perifer itu ada di badan karotis sama badan aorta. Jadi itu emang ada kemoreseptor spesifik aja kayak kemarin ya, si 2.1 gitu. Nah, aku bakal ngebahas yang sentral terlebih dahulu. Nah, sentral itu adalah mendeteksi PCO2. Artinya apa? Tekanan parsial dari CO2. Jadi CO2 yang ada di dalam tubuh kita tuh ada berapa gitu intinya. Nah, ini nih yaitu si PCO2-nya tuh harus masuk sawar darah otak kita. Nah, kalau kamu tahu sawar darah otak kita itu bener-bener tebel gitu. Jadi kayak CO2 tuh nggak mungkin masuk kayak gitu. Tapi dalam kasus ini, kalau ketika manusianya itu udah bener-bener kayak kurang oksigen banget, si CO2-nya kan banyak kan, karena dari dari sel-sel tubuh kita gitu kan. Jadi kan CO2-nya banyak, dia bakalan masuk ke sentral. Nah, gimana sih caranya gitu? Caranya untuk regulasinya, ketika PCO2 banyak di arteri, dia itu bakal masuk ke dalam si CS kita atau sawar darah otak kita. Nah, dia tuh bakalan terjadilah reaksi ini, CO2 plus H2O, dia bakalan berubah menjadi H plus CO3. Hasilnya, karena ada H plus, dia tuh bakalan membuat si H plus yang ada di CS kita tuh bakalan banyak. H plus itu kan berarti asam kan, atau PCO2 CO2 juga dia tuh berarti asam gitu. Nah, hasilnya di dalam ini nih, di dalam kemoreseptor sentral kita, dia tuh bakalan aktif. Hasilnya nanti pusat pernapasan di medula akan membuat si ventilasi tuh bakalan meningkat. Hasilnya nanti PCO2 yang ada di arteri bakal menurun gitu. Nah, satunya yang perifer. Perifer itu tuh bener-bener dia tuh punya apa aja. Kenapa? Karena dia tuh kayak pusat utama dari pernapasan kita. Maksudnya kayak mekanisme respirasi kita gitu kan. Dia pusat utamanya respirasi untuk keperluan asam basah gitu. Nah, yang pertama, ketika itu ada perubahan PCO2 tuh PO2 tuh apa? Oksigen. Jadi kalau keadaannya basah, nanti dia itu bakalan ngomong juga ke dalam si otak kita lewat si kemoreseptor perifer. Nah, gimana caranya? Kayak gini, semisal nih ada nih kita tuh kayak kebanyakan oksigen, berarti kan kita tuh bener-bener kayak gitulah ya ceritanya tuh. Nah, itu kalau mau aktif itu tuh harus lebih dari 60 mmHg. Nah, kan napas kita kan normalnya kan normalnya berapa tuh? Berapa tuh? Gak tahu, lupa. Intinya ini nih udah lebih banget dari kata normal lah gitu. Nah, jadi kan kalau semisal kayak kita kebanyakan oksigen banget, nanti dia tuh baru bakalan aktif kayak gitu untuk menghentikan si oksigen ini gitu. Nah, penghentiannya gimana? Kemungkinan kalau untuk penghentian dari PCO2 ini adalah kita tuh napasnya ditahan-tahan, jadi perlahan ya gitu, terus ditahan. Kenapa? Karena yang O2 ini tuh udah kebanyakan.
ya gak sih? Ya kayak gitu, betul. Nah, ketika dia itu udah lebih dari 60 mHg itu tuh keadaannya udah fatal, kita biasanya udah mati gitu karena banyak keracunan oksigen. Terus satunya lagi itu adalah PCO2 sama ada H+. Jadi PCO2 dan H+ ini kan dia sama-sama asam asam kan keadaannya. Jadi kan ketika ada PCO2 dan H+ yang yang ada gitu, dia tuh bakalan ngebuat si perifer ini nih bakalan aktif. Nah, gimana caranya? Gini. Ketika si PCO2-nya tuh lebih dari 70 sampai 80 mmHg. Jadi si PCO2-nya tuh lebih dari harga segini gitu kan. Nanti si kemoreseptor perifer ini bakal aktif. Neot kayak gitu kan. Dia bakalan ngomong ke pusat pernapasan kita di medula oblongata untuk mengaktifkan ventilisasi dan menjadikan si PCO2 tuh jadinya turun gitu. Terus satunya penyangga renal. Sebenarnya kalau mekanisme ini emang kayak agak banyak lagi sih untuk ke dalam si medulanya, tapi kayaknya nggak dibutuhin deh, kita kan lagi renal bukan pernapasan lagi. Ya itulah. Terus ada sistem penyangga renal. Jadi sistem penyangga renal itu ada jenis sel di tubulus sistal sama Colligentes. Jadi mekanisme utamanya emang ada di dua itu, tapi sebenarnya kayak gini. Sebenarnya tuh mekanisme utamanya tuh ada di perifer ada di proximal sama distal gitu. Nah, untuk sel-selnya itu ada dua. Nah, yang pertama interkalasi sel tipe A. Jadi interkalasi sel tipe A itu untuk asidosis. Jadi ketika di dalam tubuh kamu tuh kayak asam banget gitu. Nah, ini tujuannya untuk membuat sekresi H urin, untuk mengembalikan reabsorpsi HCO3 supaya lebih basah dan menyerap atau menyerap AK+ ini nggak usah sih, kayak untuk apa, biarin aja lah. Nah, yang kamu harus tahu ini nih sel A berarti asidosis. Jadi keadaannya tuh asidosis atau asam. Nah, kita mulai dari sini. Jadi ini kan tuh ini kan si glomerulus kan bakalan memfiltrasi kan isi zat-zat dan lain-lain gitu kan. Salah satunya kamu bakal ketemu dengan HCO3. HCO3 itu apa? HCO3 itu adalah basah. Nah, HCO3 ini dia tuh bakal bertemu dengan H+ dan yang berada di lumen tubulus. Hasilnya dia itu akan menjadi H2CO3 dari enzim yang namanya itu sama karbonat anhidrasa dan H2O plus H2O plus CO2. Gitulah hasil dari ininya, terminalnya gitu. Nah, yang pertama kita akan ngebahas ya si ini dulu, H2O. H2O ini dia bakal masuk ke dalam sel si interkalatit tipe A2 ini nih. Di sini dia itu akan membelah diri menjadi H+ sama OH. Yang H+-nya itu dia bakalan keluar lagi untuk ketemu sama HCO3 yang lain lagi. Nah, yang OH-nya dia itu akan disimpan di interkalasi tipe A ini. Nah, yang ini CO2 dia tuh bakal masuk ke tipe A juga. Dan CO2 yang lain dari metabolisme juga dia bakal masuk ke tipe A. Hasilnya H2O ditambah HCO2 dari enzim yang namanya karbonat anhidrasa menjadilah HCO3 baru. HCO3 baru ini dia tuh bakalan keluar dari dari ginjal ke plasma ke kapiler peritubulus, yang hasilnya nanti di kemudian hari gitu kan si HCO3 ini kemudian saat gitu, HCO3 ini akan membuat tubuh kita tuh jadilah basah, yang tadinya asidosis nanti jadilah basah gitu. Oke, itu aja. Terus satunya ini tipe B. Tipe B itu keadaannya alkalosis. Jadi kayak menyerap lagi si H+-nya, H+ yang ada di luar nanti menyerap kembali mereabsorpsi. Membuat si H+ yang ada di dalam ini nih dia bakal keluar gitu.
Terus satunya lagi membuang dari HCO. Jadi HCO-nya bakal dibuang. Yang pertama kita bahas kalau yang di sini adalah ini. Jadi H2O. H2 di dalam tubuh kita itu tuh bakal membelah lagi kan. Jadi OH plus H plus. H plusnya dia bakalan keluar ke dalam silumen peritubulus kita. Jadi kayak nanti ngebuat yang tadinya alkalosis jadi seimbang. Yang tadinya basah jadilah karena ada H plus yang ada di sini jadilah seimbang gitu. Terus nanti H2O ini nih bakalan berikatan dengan OH, bakalan menjadi OH. Kan OH ini dia bakal berikatan dengan CO2 jadilah HCO3. HCO3 ini dia bakalan keluar ke lumen tubulus untuk dijadiin urin gitu. Nah, aku lupa yang ini, tapi di sini katanya itu tuh untuk pembuatan si HCO3 yang baru gitulah. Nah, tapi di sini fosfat ya. Mungkin dari fosfat kali ya, aku nggak tahu juga. Terus ini ya begini kan. Tadi kan si H plusnya ini kan H plusnya kan dia tuh kan dibuang kan sama tubuh kita. Jadi ini nih adalah jadi pembuangan dari H plus nih. H plusnya kan dibuang dari tubuh kita. Gimana sih tubuh kita menyikapi dari H plus itu? Si ginjal ini menyikapinya gimana? Nah, si H plus ini dia kan masuk. Ini fosfat anjing. Oke lah. H plus kan masuk di dalam tubuh tuh ada yang namanya monohidrogen fosfat. Jadi monohidrogen fosfat itu tuh kayak fosfat yang ada di dalam silumen tubulus aja lah gitu. Fosfat-fosfat ini dia itu akan membuat H plus yang tadinya itu tuh asam kuat menjadi asam yang lemah, sehingga urin kita tuh emang agak asam tapi ya nggak terlalu asam banget. Terus kayak kan kalau semisal kita tuh asam nih, pasti kan di dalam pipis kita tuh nanti kayak malahan di dalam si uretranya tuh bakalan kayak kayak terluka gitu karena asam. Tapi karena ada buffer tertentu untuk mengeluarkan si H plus ini, makanya dia itu menjadilah asam yang lemah sehingga tubuh kita tuh nggak sakit ketika kita mengeluarkan urin. Nah, satunya lagi tuh adalah yang buffer juga, tapi itu dari amonia asid atau asam amino yang dia itu mengeluarkan NH3 atau amonia. Nah, amonia itu bakalan musik romance bakal masuk nih, terus ketemu sama H plus yang lain. Jadi dari NH3 dia bakalan berikatan dengan H plus jadi NH4, atau nanti dia bakalan menjadi NH4Cl karena bertemu juga dengan Cl. Kan Cl kan ada di sini nih. Cl tuh biasa masuk bisa keluar karena dia itu untuk keseimbangan gitu. Nah, oke. Gitu aja sih. Nanti jadi weak acid atau asam lemah yang bisa dikeluarin sama tubuh kita. Udah selesai.